Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK mulai menyasar tenaga kerja tanah air. Tidak hanya di sektor startup, namun kini industri manufaktur Indonesia. Ketidakmampuan menghadapi efek domino dari perlambatan ekonomi global menjadi salah satu penyebab terjadinya PHK. Sementara itu, ekonom global dan Presiden Joko Widodo telah berulang kali memperingatkan risiko resesi global yang akan membawa kegelapan bagi dunia. Berikut beberapa industri yang sudah melakukan PHK. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan informasi berita terkini dari kami. Industri garmen dan sepatu. Bahaya pengangguran berangsur-angsur menjadi nyata di industri padat karya. Kalangan buruh mengungkapkan bahwa banyak dari anggota mereka sudah mulai mengurangi hari kerja mereka dan bahkan akhirnya diberhentikan. Kami memiliki sekitar 5.000 anggota, termasuk dari industri tekstil, pakaian, dan sepatu. Meskipun kami sudah lama tidak bekerja sebulan, kata Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, FSP, TSK, SPSI, Roy Jinto kepada CNBC Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh penurunan permintaan, terutama untuk pasar ekspor. Hasilnya adalah pekerjaan lebih sedikit dan pekerja yang menerima akibatnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tetap mereka dan bahkan banyak pekerja kontrak yang diberhentikan. Pegawai kontrak yang kontraknya akan berakhir tidak akan diperpanjang oleh perusahaan. Karena jika kontrak berakhir tanpa ada perintah, maka kontrak tidak akan diperpanjang. Untuk pegawai tetap masih dirumahkan dan hari kerjanya dikurangi, kata Roy. Sementara itu, Jamie Kartiwa Sastratmaja, Ketua Umum Asosiasi Perstekstilan Indonesia, mengatakan beberapa pabrik tutup sejak Sabtu hingga Minggu. Ini akibat dari perlambatan ekonomi global yang kita rasakan, terutama dalam 2 bulan terakhir ini. Parahnya, kata Jamie, hal itu juga berdampak pada 45.000 pekerja garmen yang telah diberhentikan selama ini. Saya kira ada 45.000 orang di industri tekstil dari hulu hingga hilir. Tidak hanya anggota API, tetapi juga pabrik garmen. Ada pabrik pemintalan, pabrik pencelupan, pabrik tekstil, dan pabrik garmen, katanya. Menurut data laporan, mereka berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tidak hanya industri, tetapi juga usaha kecil akan terpengaruh. Karena industri pakaian, jadi banyak perusahaan industri kecil menengah yang mengerjakan hijab, gamis, baju koko, dan menjahit merek besar. Mereka terpengaruh oleh melemahnya daya beli, tambah Jamie. Rencana pemerintah untuk memperkenalkan multi-lajur free flow atau MLFF atau sistem tol tanpa membuka jendela dan berhenti akan mengakibatkan banyak korban dalam hal perampingan. Pekerja mengatakan puluhan ribu pekerja beresiko kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari pengenalan sistem. Total mungkin ada 50.000 pekerja jalan tol, tidak hanya di Jabodetabek tapi di seluruh Indonesia, kata Mirah Sumirat, Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia. Jumlah ini merupakan kumulatif korban dari pelaksanaan Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT melalui gerbang tol otomatis atau GTO sejak 2017. Ketika pekerja memperkirakan hampir 20.000 PHK, artinya implementasi MLFF nantinya mungkin akan berdampak terhadap 30.000 pekerja. Saat GTO didirikan, hampir 20.000 orang di PHK. Sekarang mungkin akan lebih parah lagi karena mobil otomatis lewat aja dan terpotong, kata Mira. PT Shopee Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawannya pada hari Senin 19 September. Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nata Prawira menjelaskan, PHK merupakan langkah terakhir yang perlu dilakukan perusahaan sebagai langkah efisiensi setelah dilakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Tanihub, startup pertanian Tanihub
telah menutup 2 gudang di Bandung dan Bali. Senior Corporate Communication Manager Tanihub Group, Bisma Adinaya, mengatakan penutupan 2 gudang memaksa pihaknya untuk menajamkan fokus melalui kegiatan B2B, yaitu perhotelan, retail modern, grosir UMKM, dan mitra strategis, yang harapannya akan dapat mendorong pertumbuhan. Kedepan, permintaan hasil tanaman petani juga akan meningkat, dan tentunya ini juga akan memperkuat sisi hulu, kata Bisma dalam keterangannya. Jadi semua kegiatan terkait B2C juga dihentikan, tambahnya. Tanihub juga memberhentikan karyawannya. PHK karyawan ini merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali. Namun perusahaan tidak mengungkapkan berapa banyak karyawan yang terkena PHK. Bagaimana menurut pendapat kalian terkait banyaknya PHK massal di Indonesia saat ini? Terus saksikan video berita terkini dari kami. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi berita terupdate, akurat, dan terpercaya. Jika ada berita yang ingin dibahas, silakan ketik di kolom komentar dan mari kita berdiskusi bersama.